Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Bapak Ibu. Untuk video kali ini kami akan sedikit berbagi apa yang sudah kami peroleh kemarin dari guru kami. Kemarin guru kami memberikan motivasi, memberikan nasihat, memberikan petuah agar kami ini selalu berusaha untuk bangga menjadi seorang guru. Karena dari kebanggaan itulah nanti akan tumbuh rasa cinta, akan tumbuh rasa mencintai profesi ini. Dan jika kita sudah menemukan rasa cinta terhadap profesi ini, tentu kita nanti dalam menjalankan juga akan lebih bersemangat, lebih antusias, lebih mendidik dengan hati, dan tentunya anak didik kita nanti akan menjadi siswa-siswi yang lebih berprestasi, yang lebih berakhlak dan berkarakter. Untuk itu, izinkan kami di video ini akan membagi beberapa tips agar kita menjadi semakin bangga menjadi seorang guru, agar kita lebih mencintai profesi seorang guru. Di antara kita tentu punya latar belakang yang berbeda. Ada yang memang sejak awal itu memang ingin menjadi seorang guru. Passionnya itu memang seorang guru. Tapi tidak sedikit ada yang memang menjadi guru adalah sebuah keterpaksaan. Bisa jadi karena tuntutan dari orang tua, karena meneruskan perjuangan orang tua, atau bisa jadi karena memang belum menemukan pekerjaan yang lain. Tidak ada orang yang mau menjadi seorang guru sehingga dia terpaksa menjadi seorang guru. Apapun latar belakangnya, tentunya karena kita sudah menjadi guru, maka kita harus berusaha, harus selalu belajar untuk mencintai profesi ini. Bagaimana kita bangga menjadi guru, sehingga nanti kita lebih termotivasi, lebih antusias dalam menjalankan profesi ini. Menjadi seorang guru tentu bukan sebuah kebetulan. Pasti ada campur tangan Allah. Allah sudah merencanakan, sudah mempercayakan profesi ini kepada kita, sehingga kita tentu harus bangga. Karena di dalam Al-Quran Allah juga berfirman, walatakum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan di antara kaum itu sebaiknya ada sekelompok orang yang menjadi seorang guru. Dan kelompok itulah orang-orang yang beruntung. Allah menyebut kita sebagai orang yang beruntung, Bapak Ibu. Beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Nanti insya Allah pada akhirnya kita akan merasa bersyukur karena Allah mempercayakan profesi ini kepada kita. Karena Allah sudah menunjuk kita sebagai guru, tentu besok kita akan panen kebaikannya di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Ada beberapa hal yang bisa kami tawarkan agar nanti kita lebih bangga menjadi seorang guru. Yang pertama adalah kita yakini bahwa guru adalah profesi yang mulia. Guru adalah profesi meneruskan tugas dari para nabi dan para rasul. Nabi secara bahasa itu artinya juga guru, seseorang yang membimbing, yang mendidik dan memberi petunjuk. Karena nabi itu sudah diakhiri dengan Nabi Muhammad SAW, maka tugas tersebut dilimpahkan, diteruskan kepada kita. Kita diberi kepercayaan untuk meneruskan tugas para nabi tersebut, tentunya kita harus bangga. Kemudian yang kedua, tentu kita sudah tahu bahwa guru itu jam kerjanya itu lebih fleksibel. Kalau kerja di kantor, di pabrik itu kadang pagi, kadang ada shift siang, kadang ada shift malam. Tapi seorang guru itu relatif lebih enak, lebih fleksibel. Dan kalau tidak ada jam mengajar kan kita juga masih bisa ada waktu luang. Sehingga banyak sekali teman-teman guru itu yang memiliki kerja sampingan, yang masih ada waktu untuk mencari penghasilan di luar kerja sebagai seorang guru. Terlebih guru yang belum menjadi PNS, guru yang masih swasta, guru yang dari yayasan, tentunya masih punya jam yang fleksibel, masih bisa mencari penghasilan di luar tugas utama menjadi seorang guru. Kemudian alasan yang ketiga adalah kita nanti kalau menjadi guru bisa selalu mengupgrade wawasan. Kenapa? Karena zaman sekarang itu kan serba digital, anak-anak bisa memperoleh info dari manapun. Kalau kita tidak mengupgrade wawasan, tentu kita akan tertinggal dari siswa.
Dan kalau kita mengupdate wawasan, bisa kita jadikan bahan untuk ngobrol dengan siswa di kelas. Bisa mengarahkan anak, memberitahu bahwa masa depan itu seperti ini, bahwa zaman itu sudah berubah seperti ini. Pasti anak akan lebih suka daripada selalu kita jejali dengan soal, kita jejali dengan tugas. Apalagi kalau kita tinggali tugas, kita tinggal ke kantor. Jadi semakin kita nanti upgrade wawasan, semakin kita menggali pengetahuan, maka kita tentu akan semakin berwibawa di hadapan anak. Anak akan semakin yakin bahwa kita memang pantas menjadi gurunya. Dan itulah yang utama, bagaimana kita mendapatkan izin dari anak untuk menjadi gurunya, sehingga ketika ada izin dari anak tersebutlah pembelajaran akan berlangsung lebih baik. Kemudian alasan yang keempat, guru itu nanti awet muda. Kenapa awet muda? Karena memang berkomunikasinya, bergaulnya dengan anak-anak muda. Kalau anak-anak SMA ketika sudah lulus SMA, mereka akan merasa kehilangan masa-masa terindah dalam hidupnya. Tapi kita sebagai guru, kita tidak akan pernah kehilangan masa-masa SMA. Kita boleh kehilangan satu angkatan, tapi akan datang angkatan yang baru. Dan disitulah kita masih menikmati masa-masa SMA. Apalagi kalau kita mengajar dengan penuh senyum, dengan penuh kebanggaan, dengan penuh kecintaan. Tentunya dari senyum dan bangga itulah nanti akan menjadikan kita lebih awet muda. Kemudian alasan yang kelima, seorang guru adalah pembawa perubahan. Guru ini sangat berperan sekali terhadap masa depan sebuah bangsa. Dari guru inilah nanti akan tercipta generasi penerus bangsa. Bagaimana kualitas generasi penerus ini tergantung bagaimana kita menyiapkan anak-anak didik kita. Dari guru inilah nanti akan tercipta berbagai profesi. Tidak ada orang yang pinter tanpa seorang guru. Mungkin guru itu bukan orang yang hebat, tapi semua orang hebat pasti terlahir dari seorang guru, pasti terlahir dari didikan seorang guru. Kemudian yang keenam, seorang guru tentu akan dikenang sepanjang masa. Saya kalau sedang jalan-jalan, mungkin di pasar, di mall, atau dimanapun, kalau ketemu siswa yang sudah lulus, tentu mereka selalu ingat dengan saya. Tentu mereka ingat dengan kita, karena mereka tidak mungkin akan melupakan jasa kita sebagai seorang guru. Ketika masih menjadi siswa, mungkin ada beberapa siswa yang terlihat bandel, tapi nanti ketika sudah lulus, insya Allah semuanya itu akan timbul rasa cinta kepada kita. Mereka baru akan memahami bahwa kita sebagai guru memang mendidik mereka. Kita mungkin agak keras kepada mereka, tentu ada niatan yang baik, dan mereka akan memahami ketika mereka sudah lulus. Jadi dimanapun, sampai usia kapanpun, jika anak-anak nanti bertemu dengan gurunya, tentu mereka tidak akan lupa dengan jasa-jasa gurunya. Kemudian yang ketujuh, menjadi seorang guru nanti tentu akan menjadi ladang pahala. Bukan hanya ketika masih hidup, ketika kita sudah meninggal pun kita selalu akan panen pahala. Karena kita tahu bahwa malaikat pencatat amal, malaikat raqib atid itu kan tidak kenal dengan istilah pensiun ya. Kalau seseorang meninggal, itu malaikat raqib atid tugasnya apa? Apakah mereka akan pensiun? Tidak. Malaikat akan tetap mencatat amal, karena yang dicatat adalah bukan hanya yang kita lakukan saja, tetapi wa naktubu ma qaddamu wa atharohum. Yang dicatat malaikat itu bukan hanya yang kita kerjakan ketika masih hidup, tapi juga yang kita tinggalkan semasa hidup. Ketika kita hidup, kita masih bisa mengajar, masih bisa sholat, masih bisa puasa. Tapi nanti ketika kita sudah meninggal, kita sudah tidak bisa apa-apa. Tapi malaikat pencatat amal baik akan masih sibuk mencatat amal kita. Karena yang kita tinggalkan selama hidup menjadi seorang guru adalah mendidik siswa-siswa kita. Saya contohkan sederhana, misalkan kita mengajarkan anak didik kita satu siswa saja. Ketika satu siswa itu menjadi lebih baik, dia mau membaca Al-Quran, maka setiap baca Al-Quran dia dapat pahala. Kita sebagai gurunya juga akan mendapatkan pahala. Ketika dia menjadi orang baik, dia mendidik anaknya, mendidik cucunya, mendidik orang-orang sekitarnya menjadi baik, maka orang-orang di sekitarnya karena menjadi baik, maka dia dapat bagian pahalanya. Kita sebagai guru juga mendapatkan pahalanya. Demikian seterusnya. Itu kalau satu siswa. Kalau siswa kita ada 1000, kalau selama kita menjadi guru 30 tahun ada ratusan ribu, tentu pahala yang akan kita terima tidak akan bisa dihitung.
Itulah enaknya menjadi seorang guru, akan selalu panen pahala selama apa yang kita ajarkan itu dilaksanakan dan diajarkan kepada orang lain, maka pahala kita tidak akan terputus sampai kapanpun. Amin, Allahumma amin. Dan yang terakhir tentunya kalau kita panen pahala, kita nanti juga calon ahli surga. Amin, Allahumma amin. Bahkan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Lubabul Hadis itu menjelaskan bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang memuliakan seorang guru, maka sungguh ia telah memuliakanku Nabi Muhammad. Dan barang siapa yang memuliakan Nabi Muhammad, maka dia tentu memuliakan Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, tentu tempatnya adalah surga. Itu baru orang yang memuliakan seorang guru. Apalagi seorang gurunya tentu akan mendapat tempat yang lebih indah di sisi Allah. Amin, Allahumma amin. Untuk itu marilah Bapak Ibu bersama-sama, kami juga belum bisa, kami juga masih belajar. Mari kita belajar bersama-sama untuk mencintai profesi ini, untuk menjadi bangga terhadap profesi ini. Karena siswa yang hebat hanya lahir dari guru yang hebat. Dan guru yang hebat adalah guru yang mencintai profesinya dengan sepenuh hati. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Tentunya akan lebih lengkap jika ini disampaikan oleh para ulama, karena dalam hadis, dalam Al-Quran tentu banyak membahas tentang keistimewaan seorang guru. Bahkan di dalam kitab Miftahud Darus Sa'adah itu ada 100 lebih keutamaan seorang guru. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa Allah, malaikat, makhluk-makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di dalam air, makhluk ada yang di bumi, bahkan semut-semut yang ada di lubangnya, semuanya memintakan rahmat, memintakan ampunan untuk seorang mu'alim, yaitu seorang pendidik dan seorang guru. Masih banyak sekali keistimewaan seorang guru Bapak Ibu. Yang penting mari kita sekali lagi berusaha belajar untuk mencintai profesi ini. Kita manfaatkan momentum Ramadan ini untuk merefleksi diri kita, untuk lebih mencintai profesi seorang guru. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.